Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sarah, NIM 19.16005, Program Studi Tadris Matematika. Saya akan membahas tentang materi pembentukan konsep-konsep matematika. Nah, sebelum membahas pembentukan konsep-konsep matematika, kita perlu mengetahui apa sih pengertian konsep itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pengertian konsep. Di sini terdapat gambar yang merupakan proses pembentukan konsep, di mana A1, A2, A3, sampai AN itu menggambarkan pengalaman-pengalaman yang terdahulu tentang sejumlah objek yang mempunyai kesamaan. Dari sini kita bisa mengabstraksikan sifat-sifat umum dari objek-objek itu, seperti yang ditunjukkan oleh A di atas. Ketika sebuah abstraksi itu terbentuk, maka pengalaman-pengalaman yang lain akan mudah untuk kita bedakan apakah pengalaman itu masuk ke dalam abstraksi kita atau di luar abstraksi kita. Jadi, jika pengalaman itu di luar abstraksi kita, maka kita akan membuat abstraksi yang baru, dan proses ini akan terjadi berulang-ulang, sehingga kemampuan kita dalam mengabstraksi akan semakin cepat. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Nah, ketika konsep pertama terbentuk, kita bisa mengatakan contoh-contoh konsep tersebut. Sehingga, jika semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula konsep-konsep yang akan kita punya. Selanjutnya ada beberapa istilah penting dalam proses pembentukan konsep. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan-kesamaan di antara pengalaman-pengalaman kita. Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan-kesamaan dari hasil abstraksi. Yang ketiga ada mengklasifikasi, yang artinya mengumpulkan secara bersama pengalaman kita dengan dasar dari kesamaan. Sedangkan yang keempat adalah mengabstraksi, berarti merubah sikap yang terdahulu sehingga menghasilkan pengalaman baru dalam pengelompokan suatu objek berdasarkan kemiripan sifat dari suatu kelompok yang telah terbentuk. Sehingga hal ini berguna untuk kita dalam membedakan abstraksi itu sebagai suatu aktivitas, sedangkan mengabstraksi adalah hasil dari suatu abstraksi, dan rangkaian aktivitas ini akan menghasilkan suatu konsep. Selanjutnya beberapa pendapat ahli mengenai pengertian konsep. Yang pertama ada Rosser, yang mengemukakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, kegiatan-kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Yang kedua ada Woolfolk, yang mendefinisikan konsep sebagai suatu kategori yang digunakan untuk mengelompokkan ide-ide, orang-orang, dan objek-objek yang similar atau serupa. Sedangkan yang ketiga ada Jaeggen, yang mengartikan bahwa konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan benda-benda ke dalam contoh dan non-contoh. Adapun dimensi-dimensi dari konsep yang sekaligus dapat kita gunakan untuk membedakan konsep-konsep yang ada. Yang pertama adalah atribut. Atribut suatu konsep mengacu pada kekhususan atau ciri-ciri umum yang menyebabkan kita memasukkan contoh-contoh dalam kategori yang sama. Jadi setiap konsep itu mempunyai sejumlah atribut yang berbeda. Dapat kita lihat dari segi bentuk, pola, warna, atau fungsinya. Yang kedua adalah struktur. Struktur menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut, yaitu secara konjungtif, disjungtif, atau relasional. Yang ketiga ada keabstrakan. Konsep-konsep dapat berbentuk konkret dan dapat pula berbentuk abstrak. Yang keempat ada keinklusifan. Keinklusifan dapat ditunjukkan dengan sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep tersebut. Selanjutnya yang kelima ada generalitas. Bila diklasifikasikan, konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinat. Jadi makin umum suatu konsep, makin banyak asosiasi yang dapat dibuat dengan konsep-konsep lainnya. Yang keenam ada ketepatan. Jadi ketepatan suatu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh suatu konsep. Yang ketujuh ada kekuatan suatu konsep. Jadi kekuatan suatu konsep ini ditentukan oleh sejauh mana orang itu setuju bahwa konsep itu penting. Selanjutnya adalah konsep di dalam matematika. Konsep dalam matematika merupakan salah satu objek kajian langsung matematika
yang bersifat abstrak selain fakta, operasi, dan prinsip. Bell mengemukakan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan kita untuk dapat mengklasifikasikan objek atau kejadian dan menerangkan apakah objek itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide tersebut. Di dalam matematika dikenal adanya konsep verbal dan non-verbal. Konsep verbal adalah konsep-konsep yang ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan sebutan dan dipelajari melalui perpaduan konsep. Jadi konsep verbal ini memiliki penandaan berupa sebutan dan bisa dipelajari melalui perpaduan konsep. Sedangkan konsep non-verbal adalah konsep yang diperoleh dengan mengabstraksi contoh-contoh dan dipelajari melalui pembentukan konsep. Tetapi, konsep non-verbal ini dapat diubah menjadi konsep verbal jika ada nama atau sebutan untuk konsep itu yang telah dikenal secara luas, agar dapat lebih memudahkan seseorang yang memiliki konsep itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Seperti contohnya, konsep segitiga sama sisi dapat diperkenalkan secara nonverbal dengan memberikan contoh-contoh, dan selanjutnya seseorang akan melakukan abstraksi sebagai proses pembentukan konsep. Tetapi, hal itu juga dapat diajarkan secara verbal dengan langsung memberikan definisi dan dipadukan dengan konsep lainnya. Seperti diketahui bahwa segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Jadi, konsep-konsep dalam matematika pada umumnya disusun dari fakta-fakta dan konsep-konsep terdahulu. Sedangkan untuk menunjukkan suatu konsep tertentu, itu harus digunakan batasan atau definisi. Selanjutnya adalah pembentukan dan pemahaman konsep. Nah, di sini terdiri dari dua komponen, yaitu pembentukan konsep dan pemahaman konsep. Sebelum masuk kepada proses pembentukan dan pemahaman konsep, ada perbedaan penting dari kedua komponen ini. Yang pertama adalah tinjauan dan tekanan dari kedua bentuk perilaku pengkategorian ini berbeda. Yang kedua, langkah-langkah dari kedua proses berpikirnya tidak sama. Dan yang ketiga adalah kedua proses mental membutuhkan strategi mengajar yang berbeda. Jadi yang pertama adalah pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep atau konsep formation mengarahkan ketajaman dari sifat umum kelas, objek-objek, atau ide-ide, atau dapat juga diartikan sebagai tindakan membentuk kategori-kategori baru. Ada 4 cara yang dikemukakan oleh Krutetsky mengenai pembentukan konsep dalam matematika. Yang pertama adalah abstraksi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa abstraksi adalah suatu kegiatan atau suatu aktivitas berpikir secara sadar. Misalnya pembentukan konsep bilangan. Nah, bilangan ini adalah suatu konsep matematika yang bersifat abstrak yang sangat penting digunakan sebagai landasan dasar dalam penguasaan konsep matematika. Yang kedua adalah idealisasi. Misalnya kerataan suatu bidang dan kelurusan suatu garis. Garis digunakan untuk menggambarkan objek lurus. Jadi, garis adalah idealisasi dari objek semacam itu yang memiliki tinggi dan lebar yang berbeda, dan panjangnya dianggap tak hingga. Yang ketiga adalah abstraksi dan idealisasi, misalnya pembentukan konsep kubus dan kerucut. Yang keempat adalah penambahan syarat pada konsep terdahulu, misalnya pembentukan konsep belah ketupat dari jajar genjang. Jajar genjang memiliki syarat bahwa ia adalah segi empat yang memiliki dua pasang sudut berhadapan sama besar. Maka pembentukan konsep belah ketupat juga memiliki syarat bahwa ia adalah segi empat yang memiliki sudut berhadapan sama besar. Selanjutnya yang kedua adalah pemahaman konsep. Brunner mengembangkan 3 strategi pengorganisasian pengajaran dalam pemahaman konsep. Yang pertama adalah model penerimaan. Model penerimaan mengacu kepada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep dengan memberi tanda ya bila contoh itu adalah contoh konsep dan memberi tanda tidak apabila contoh itu bukan contoh konsep. Yang kedua adalah model pilihan. Model pilihan ini mengacu kepada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep tanpa memberi tanda ya atau tidak.
Yang ketiga adalah model dengan contoh yang tak terorganisasi. Model ini mengacu pada strategi pemahaman konsep dengan menggunakan contoh-contoh yang tak terorganisasi dalam lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah pengajaran konsep matematika. Di dalam pembelajaran konsep matematika, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya orang dalam belajar konsep. Yang pertama adalah kejelasan dan kekonkretan ciri-ciri utama definisi. Ciri-ciri utama dari definisi itu harus jelas dan konkret. Itu akan mempermudah seseorang dalam belajar konsep. Yang kedua adalah tersedianya definisi. Dengan adanya definisi, itu akan memudahkan seseorang dalam belajar konsep. Sebaliknya, jika orang belajar konsep tanpa definisi, itu akan terasa sulit. Selanjutnya adalah penyajian contoh-contoh positif dan penyajian contoh-contoh negatif, serta penyajian yang simultan atau penyajian yang dilakukan serentak dan dilawankan dengan penyajian yang sekuensial atau penyajian yang berurutan atau berdasarkan urutan waktu dari contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengajarkan konsep matematika. Yang pertama adalah pendefinisian. Membuat definisi adalah langkah yang baik karena definisi itu menggunakan bahasa yang sangat singkat tetapi padat dan terstruktur. Yang kedua adalah menyatakan syarat cukup. Seperti contohnya, jika segi 4 memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Nah, dari contoh ini dapat kita katakan bahwa syarat cukup supaya suatu segi 4 dikatakan jajar genjang itu adalah harus memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Yang ketiga adalah memberi contoh. Contoh adalah objek-objek yang ditunjuk oleh konsep. Contoh-contoh yang diambil dapat memperjelas konsep yang kita pelajari, karena lebih bersifat spesifik dan lebih mudah dikenal. Yang keempat adalah memberi contoh disertai alasannya. Pemberian contoh yang disertai dengan alasan yang relevan dengan penyajian syarat cukup. Maksudnya adalah alasan yang dikemukakan tidak lain adalah syarat cukup dari definisi. Cara ini akan sangat membantu bagi peserta didik yang agak lamban, di mana pada umumnya sulit mengerti hubungan logika antara syarat cukup suatu konsep dengan contoh. Yang kelima adalah memberi kesamaan dan perbedaan objek yang dinyatakan konsep. Cara ini akan menuntun siswa atau peserta didik agar dapat membandingkan objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep yang sedang diajarkan dengan objek-objek lain yang sudah dikenal oleh peserta didik. Kesamaan dan perbedaan yang ditemukan akan sangat membantu bagi peserta didik dalam memahami dan mengingat konsep yang sedang ia pelajari. Yang keenam adalah memberi contoh penyangkal. Contoh penyangkal digunakan untuk menyangkal kesalahan dari definisi. Yang ketujuh adalah menyatakan syarat perlu. Untuk menunjukkan pernyataan yang merupakan suatu syarat perlu, biasanya digunakan tanda linguistik, seperti harus atau hanya jika. Seperti contoh, ciri-ciri dari sebuah segitiga sama kaki, yaitu harus memiliki 2 dari 3 sisinya sama panjang, yang artinya 2 dari 3 sisinya sama panjang itu merupakan syarat perlu dari segitiga sama kaki. Yang selanjutnya adalah menyatakan syarat perlu dan cukup. Untuk menyatakan objek suatu konsep mempunyai syarat perlu dan cukup, biasanya digunakan kata jika dan hanya jika. Dengan menyatakan syarat perlu dan cukup, memungkinkan peserta didik dalam menguasai konsep dengan baik. Karena syarat cukup dapat mengidentifikasi contoh, sedangkan syarat perlu dapat mengidentifikasi yang bukan contoh. Selanjutnya adalah memberikan bukan contoh. Bukan contoh dari suatu konsep adalah objek yang tidak termasuk dalam kumpulan atau himpunan yang ditentukan oleh konsep. Bukan contoh biasanya diberikan jika siswa itu melupakan satu atau lebih syarat perlu dari konsep suatu objek. Yang terakhir adalah memberi bukan contoh disertai alasan.
Langkah ini setara dengan memberi contoh disertai dengan alasannya. Alasan yang menyertai bukan contoh adalah kegagalan untuk dipenuhinya syarat perlu. Maka memberikan bukan contoh disertai alasannya adalah langkah yang efektif untuk mengajarkan suatu konsep. Kegunaan memberikan bukan contoh bersama dengan alasannya akan nampak dengan jelas jika guru mengajar murid yang belajar lebih lambat. Itulah tadi materi pembentukan konsep-konsep matematika. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.